Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu buat semuanya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing lagi tentang topik topik seputar psikologi trading, bisa dikatakan begitu ya, yaitu emosi dari traders ya. Jadi ada beberapa emosi yang harus kita mengerti, oke, agar tidak sampai dikendalikan oleh emosi itu sendiri dan akhirnya berujung loss konsisten, oke. Nah, buat teman-teman di luar sana yang masih belum profit konsisten, yang pengen karir tradingnya profit konsisten, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena di sini ada beberapa hal yang mungkin sangat penting buat kalian untuk kalian mengerti, oke, agar karir kalian bisa lebih baik, oke, ke arah yang lebih baik ya, tentunya ke arah profit konsisten. Nah, langsung kita bahas teman-teman ya. Jadi emosi traders. Jadi pembahasan di video ini hanya berdasarkan pemahaman saya pribadi ya. Jadi buat teman-teman yang berbeda pemahaman ya mohon maaf ya. Oke, dari emosi traders. Kok dari emosi ya? Emosi traders, oke. Jadi tadi itu alam bawah sadar saya berbicara dari emosi trader, oke. Nah, teman-teman pasti kalau trading itu pernah mengalami yang namanya rasa takut atau istilahnya kalau di trading itu FOMO ya, FOMO atau fear of missing out, oke. Dan ada kebalikan dari FOMO yang mungkin teman-teman jarang dengar adalah FOGO, oke. Fear of good option ya. Jadi teman-teman kalau dalam trading teman-teman menunggu dan akhirnya melakukan satu trade kemudian loss, oke. Atau enggak, di dalam teman-teman menunggu itu ada beberapa sebenarnya kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman lakukan tetapi teman-teman enggak lakukan gitu. Jadi kan teman-teman takut terhadap kemungkinan yang bagus juga ya kan. Atau di dalam psikologi ada istilahnya takut sukses ya kayak gitu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih banyak lagi oleh Mbah Google ya, karena saya juga terbatas pengetahuannya, tapi hal seperti itu ada ya. Oke, yang paling besar itu adalah takut ya. Takut ini bisa memicu berbagai emosi teman-teman ya. Emosi seperti rasa marah, kemudian rasa apa ya lagi, pokoknya yang jelek lah ya. Kalau di trading ya biasanya sih anger aja ya, anger, kemudian anger ini atau marah ini akan berdampak ke impulsif trading ya, atau rasa ingin balas dendam seperti itu ketika loss. Nah ini bersumber dari ketakutan ini, takut ya. Nah ini ada faktornya dan solusinya ya harusnya kita membatasi bagaimana, karena takut ini tidak bisa dikontrol ya, tapi hanya bisa kita batasi lewat action. Action itu ya dari segi apa ketakutan kita ini kita harus baca, oke. Sebenarnya teman-teman itu takut karena apa sih gitu, oke. Pertama di trading itu kan ada demo account, akun demo, kemudian real account, akun real. Nah kalau teman-teman di akun real, misalkan akun demo teman-teman bisa profit ya kan, kemudian teman-teman beralih ke akun real, di akun real teman-teman nggak profit, padahal mungkin strategi sama kayak gitu ya. Berarti teman-teman kemungkinan terpengaruh di rasa takut ini. Artinya teman-teman ada kaitan dengan uang atau modal. Ada di psikologi teman-teman ada attachment kepada uang itu sendiri. Jadi dia sendiri yang menghantarkan rasa takut itu. Nah, solusinya untuk rasa takut ini kalau berhubungan dengan uang ini adalah dengan memperkecil sekecil mungkin ya dari apa yang teman-teman taruh di trading ya kan. Kalau misalkan berapa yang teman-teman bisa hilangkan kayak gitu. Misalkan kalau teman-teman punya modal yang besar ya perkecil aja. Intinya di dalam trading itu teman-teman harus siap rela kehilangan 3 kali dari
modal teman-teman di dalam trading. Nah, itu modal yang pas. Oke, sebagai contoh gini. Kalau misalkan teman-teman taruh $5 atau $10. Nah, teman-teman siap nggak kehilangan ini jika misalkan kehilangan langsung $30 hari itu juga? Ya kan? Apakah teman-teman masih bisa terima hal ini? Kalau ini berefek pada kehidupan teman-teman, ya berarti modal ini tidak relevan, ya kan? Jadi teman-teman turunkan ke 2 atau $1 kayak gitu. Intinya harus bisa secara analogi harus bisa kehilangan 3 kali lipat dari apa yang teman-teman kasih di trading. Oke, sebagai modal kah, sebagai amount jumlah trade kah, dan lain sebagainya. Kayak gitu prinsipnya ya, untuk mencegah rasa takut ini ada. Karena kalau sudah hal tersebut teman-teman lakukan, maka teman-teman sebenarnya sudah sadar. Oke. Jadi kesadaran itu sendiri yang akan mengontrol. Oke, bukan mengontrol ya. Kesadaran itu sendiri yang akan menerapkan disiplin. Artinya di sini kan teman-teman membuat aturan. Nah, ketika aturan itu dijalankan, maka teman-teman sadar kalau hilang segini berarti ya memang dari awal kita sudah merencanakan hilang segitu. Jadi ngapain takut gitu ya. Nah, itu. Oke. Itu tentang takut ya, serakah. Nah, ini perlu sedikit kesadaran ya. Jadi kalau udah serakah ya kemungkinan besar teman-teman ya loss juga di dalam trading kayak gitu. Karena kenapa? Karena keserakahan ini biasanya tidak ada batas gitu ya. Ya teman-teman, kalau profit sekali lagi lebih besar. Ini sudah under tidak dikontrol ya. Oke, tidak dikontrol. Kalau sudah tidak dikontrol ya sudah, ujung-ujungnya habis juga, ya kan? Ini harus di dalam action juga penerapannya harus ada gitu. Harus ada kontrol. Kontrolnya ya harusnya saya trade berapa 5 kali. Ya udah, kalau sudah 5 kali ya udah akhiri saja gitu. Nggak ada pengecualian lagi. Mau candlenya bagus, mau ini, mau itu, nggak ada. Udah selesai, close ininya apa? Close platformnya, close laptopnya, ya sudah, lakukan hal yang lain. Ini kalau 5 kali. Kemudian kalau 3 kali ya sudah selesai, ya kan? Kecuali lupa loh ya. Nah, lupa ini juga kadang sering teman-teman. Kita terlalu asik ya. Oke, plan kita 3. Ternyata di candle terakhir baru kita ingat, loh ini bukannya udah 3 kali. Nah, ini biasanya ya ini dituntut disiplin lagi. Nah, semakin sering disiplin ya ini akan segera hilang ya. Oke, itu dia terkait dengan serakah. Jadi harus ada batas. Serakah ini biasanya berhubungan dengan batas. Tidak tahu batas ya sudah. Oke. Kayak gitu. Ceroboh. Nah, ceroboh ini akan hilang seiring dengan adanya latihan rutin, disiplin. Oke. Karena kan mungkin entry di sana tidak ada aturannya gitu. Oke. Nah, ini biasanya akan sejalan dengan disiplin yang sudah dilakukan. Nah, disiplin itu dilakukan dengan kesadaran. Jadi ibaratnya sebelum teman-teman trading, teman-teman sudah tahu jalannya akan ke sini berdasarkan vision dulu atau imajinasi dulu. Oke. Kayak gitu. Jadi di sini udah ada kesadaran sebenarnya untuk bagaimana takut itu dihilangkan, serakah itu dihilangkan, ceroboh itu dihilangkan, dan yang terakhir pengen cepat. Nah, pengen cepat ini identik dengan kesabaran ya. Jadi bagaimana kesabaran itu bisa dibangun ya, kesabaran identiknya dengan kebiasaan sih juga ya. Jadi perlu dilatih juga, disiplin juga gitu teman-teman ya. Maka itu saya jelaskan di profit konsisten itu ya, kailnya ini untuk mengangkat semua ini ya disiplin, ya kan? Karena dengan disiplin ya, kalau di dalam sains ya katanya, saya juga nggak terlalu paham. Itu kalau kita disiplin ya sudah, di otak kita itu zat enzim-enzim kimianya itu ya akan
ngikut gitu, ngikut disiplin juga gitu. Jadi emosinya ya tergantung dari disiplinnya ini. Tapi dengan mengaplikasikan disiplin ini harus ada kesadaran, ya kan? Ya itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi pengen cepat atau tidak sabar ini berbahaya. Oke. Jadi harus dihilangkan dengan yang namanya disiplin. Oke, disiplin sendiri harus disadari. Oke. Jadi ibaratnya mulai dari awal teman-teman juga sudah sadar itu tadi. Kayak roadmap atau jalannya harus begini, 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 maka tujuannya di sini. Jadi ibarat kata di awal sendiri teman-teman udah jelas. Walaupun masih dalam tahap imajinasi, ya. Walaupun masih dalam tahap imajinasi, tapi teman-teman di awal itu sudah jelas bahwa endingnya prediksinya akan begini. Kalau saya begini, begini, begini. Nah, sekarang tergantung pengaplikasiannya ini. Tergantung disiplin. Disiplin itu di kesadarannya. Oke. Nah, kesadaran ini biasanya terkait dengan terkait dengan pandangan ya. Kalau sudah jelas memandang ya udah sadar. Ya udah kayak gitu ya. Sadar gitu. Kemudian terkait motivasi, biasanya motivasi ini kembali ke emotion ya. Jadi sebenarnya motivasi itu ada apa enggak sih gitu. Kalau sebenarnya sih ada ya. Cuma kalau dalam trading ya harus disiplin itu intinya ya. Gimana pun kondisinya ya sudah, disiplin itu harus dijalankan, terutama dalam fase-fase proses ya. Ini sekali lagi saya tekankan, fase proses itu disiplin itu harus ya. Disiplin itu harus gimana pun keadaannya atau motivasinya, tidak pengen malas lah dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Karena kita harus sudah sadar di awal bahwa kalau malas ini kalau kita nggak melakukan ya kita nggak sampai di tujuan kita gitu. Oke. Nah, mungkin dari segi motivasi akan saya jelaskan di video lebih lanjut ya, video yang lain. Mungkin karena saya harus membuat dulu ininya, apa yang mau dijelaskan kayak gitu. Oke teman-teman, itu kira-kira solusi untuk emosi-emosi yang penting-penting untuk mencapai profit konsisten. Oke. Nah, yang paling besar takut, serakah, ini udah market maker ini punya targetnya ya. Kita harus serakah, kita harus takut agar kita menjadi loss, oke. Otomatis kalau kita loss yang untung adalah para market maker atau para bank, oke. Nah, itu ceritanya di kursus ya. Nah, buat teman-teman yang mau kursus profit konsisten ya, di sini bukan kursus trading. Memang sih trading, tapi tujuannya profit konsisten. Kan ada biasanya kursus trading. Ya udah kursus trading, entah masalah hasilnya kalian gimana nanti ya terserah kalian. Tapi di sini kursus profit konsisten, kalian harus tahu bagaimana jalan menjadi profit konsisten. Oke. Secara lebih mendalam. Itu aja bedanya dengan kursus trading, oke. Oke teman-teman, kalau mau kursus ini saya buka kursus di sini. Waktunya 2 bulan teman-teman ya. 2 bulan aja teman-teman sudah tahu roadmap-nya, jalannya gimana. Oke. Kurangnya di mana. Nah, teman-teman bisa kontak saya di @planktontrader.com. @planktontrader Telegram ya. Di Telegram. Hanya di Telegram ya. Atau di email sini juga bisa sih, di email. Oke, emailnya di sini karena saya nggak login ya. Emailnya sebenarnya ada di sini kelihatan. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Salam trader.